Ini adalah This is Daryl Cryptomology episode yang pertama. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen cryptocurrency, yaitu yang gue beri nama This is Daryl Cryptomology. Dan ini adalah episode perdana atau yang pertama teman-teman ya. Di segmen ini gue akan membahas kondisi Bitcoin atau bisa dibilang itu adalah mother dari cryptocurrency itu sendiri ya. Itu bagaimana, gue akan mulai dari situ dulu. Dan kemudian gue akan membahas satu koin yang menurut gue teman-teman itu berpotensi untuk kedepannya teman-teman, jadi memiliki prospek bagus. Dan nanti gue akan membahasnya secara in-depth juga. Jadi kita akan kupas dari fundamentalnya dan kemudian dari teknikalnya tentu saja teman-teman ya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue ya, di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join. Dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Di sana kita bisa diskusi tentang saham, forex, dan juga cryptocurrency tentunya teman-teman ya. Dan ingat teman-teman ya, gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di aplikasi lain, di platform lain seperti Telegram dan lain-lain, terutama kalau misalnya mereka nawarin jasa titip investasi dan lain-lain, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah scammer atau penipu. Jadi jangan transfer teman-teman, oke? Nah, hari ini gue akan bahas tentang satu koin teman-teman ya. Pertama kan Bitcoin ya, itu udah pasti ya. Jadi Bitcoin itu akan selalu gue bahas di setiap segmen ini. Dan hari ini untuk altcoinnya teman-teman ya, altcoinnya itu gue akan bahas tentang satu koin namanya adalah AAV teman-teman ya, AAV ya. Jadi sekali lagi gue akan bahasnya ini secara detail, secara in-depth lah ya. Walaupun ini bukan rekomendasi teman-teman ya. Ini cuman financial ibaratnya itu cuman ya gue sharing aja sih. Ini menurut pendapat gue doang gitu. Tapi ini bukan berarti kalian harus ngikutin ini rekomendasi, karena sekali lagi kalian harus hati-hati. Cryptocurrency ini sangat volatile dan juga risknya juga cukup besar. Itu yang perlu kalian ingat. Jadi kalian harus sesuaikan ya teman-teman ya, terutama dari money management kalian. Oke? Nah, tanpa berlama-lama lagi, sekarang gue akan bahasnya seperti biasa di monitor supaya kita bisa lebih jelas dan juga lebih berinteraksi dengan chartnya. Oke? Sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor teman-teman ya. Dan di monitor ini kalian bisa lihat ya, gue bukanya ini, gue mulainya dari trading view aja ya. Kenapa? Karena pertama ini kita akan ngomongin tentang BTC-nya dulu teman-teman, Bitcoin ya, atau mother of crypto-nya dulu gitu ya. Nah, sebelumnya ya teman-teman, sebelum gue masuk ke mulai, gue mau jelasin dulu ya. Jadi ini adalah segmen dari This is Daryl Cryptomology teman-teman, episode yang pertama ya. Sesuai dengan request kalian, gue akan bikin ini secara rutin. Mungkin gue startnya itu untuk 2 minggu sekali teman-teman. Jadi tetap ya teman-teman nggak mengganggu jadwal uploadnya. Tetap 2 minggu sekali gue usahakan untuk bikin ini untuk kalian ya. Jadi konsepnya itu apa sih? This is dari cryptomology. Ini adalah gue intinya ngebahas teman-teman ya. Pertama gue akan bahas tentang ibaratnya tuh indeksnya. Bukan indeksnya, si blue chipnya dulu, yaitu si Bitcoinnya itu sendiri teman-teman ya. Itu gimana, karena seperti yang kalian tahu ya, pergerakan kripto ini masih didominasi oleh si Bitcoin ya, atau BTC. Jadi gue akan bahas si BTC-nya dulu. Kemudian ya gue akan akan memberikan satu view gue teman-teman ya, atau analisa gue terhadap satu altcoin yang menurut gue itu dari segi market cap-nya sudah aman, terus kemudian dari segi prospeknya itu juga lumayan untuk kedepannya gitu. Ini tapi sekali lagi ini hanya view gue pribadi. Terserah kalian mau apa, mau setuju atau enggak ya. Gue di sini kasih insight aja teman-teman ya. Oke, jadi itu yang akan gue buat ya teman-teman setiap 2 minggu sekalinya ya. Mungkin nanti ada satu kali gue juga di cryptomology itu gue akan sharing altcoinnya sekali banyak gitu. Tapi gue nggak in depth teman-teman ya, nggak in depth, cuman highlights aja. Highlights itu maksudnya gue cuman jelasin secara singkat aja tentang koin-koin tersebut gitu ya. Ini juga open for discussion. Jadi kalau misalnya menurut kalian itu yang gue sebutin di sini gimana, kalian tinggal diskusi aja di bawah, komen di bawah, atau kalian bisa join di grup gue di Discord gitu ya. Kalian tinggal klik aja link di bawah, kalian bisa join di Discord. Nah, kita bisa diskusi bareng di sana. Oke. Nah, hari ini teman-teman ya, gue akan bahas si BTC ini ya, BTC ya. Dan juga satu altcoin yang bernama AAV teman-teman ya, AAV. Oke. Nanti itu apa, gue akan jelasinnya akan lebih lengkap ke depannya ya teman-teman. Oke, kita mulai teman-teman ya. Jadi gua akan mulai dari BTC dulu. Ini secara BTC gua akan jelasinnya itu secara teknikal aja teman-teman ya. Jadi seperti yang kalian tahu ya, ini 22 Februari marketnya crash ya kemarin teman-teman ya. Mulai ada penjualan ya teman-teman ya. Kemudian di tanggal 23 juga
sekarang nih teman-teman ya, ini didorong lagi di pump ya. Mungkin nanti kalau gua upload tanggal 2, gua uploadnya mungkin kan tanggal 26 teman-teman ya, 26 ya. 20 sorry 23 25 ya, tanggal 25. Ya mungkin nggak tahu ya, mungkin harganya sudah kena nih yang area hijau gua. Jadi area hijau ini menjadi area baik untuk si Bitcoin kalau misalnya kalian mau averaging ya. Siapa tahu kalian sudah ada yang nyangkut di atas, averaging di sini. Tapi yang jelas gini loh, ini masih koreksi sehat gitu ya. Ini masih koreksi sehat. Jangan takut teman-teman, jangan takut kayak gila nih Bitcoin turunnya gila-gilaan. Ya memang seperti itu kripto ya. Kalian harus apa ya? Harus aware kalau kripto tuh memang volatility-nya tuh gila gitu loh. Jadi ya ini tuh sebenarnya ya menurut gue sih ini biasa sih, masih sehat gitu ya. Jadi area buy-nya mungkin sekarang tuh udah bisa dari 44 ribuan ya, 43 ribu, 44 ribu lah. Let's say 44 ribu tuh kalian sudah bisa mulai nabung teman-teman, mulai averaging sampai di finalnya itu di level 41 ribu sampai ke 42 ribuan. Itu final kalian kalau misalnya kalian mau averaging ya. Karena menurut gue di daerah situ itu bisa menjadi price reversal zone-nya dari si Bitcoin itu sendiri teman-teman ya. Kalau dari trennya pun ini masih sangat bullish sekali ya. Masih belum ada belum ada tanda-tanda dia mau reversal balik arah gitu, karena ini masih hitungannya koreksi sehat. Sekali lagi ini masih koreksi sehat. Dan kalau misalnya dia bisa bisa reverse dari sini yang di area hijau gua, teman-teman ya. Ini gua coba hitungkan dengan Fibonacci-nya teman-teman ya. Kalau misalnya gua asumsinya dia reverse di sini teman-teman ya, di area hijau. Targetnya teman-teman ya, itu bisa ke 69.000 nextnya, 69.000 ya. Itu bisa menjadi target the next si Bitcoin 69.000 sampai 70.000. Oke, itu untuk target Bitcoin berikutnya. Dan memang secara diprediksikan Bitcoin itu dalam 1 atau 2 tahun ke depan bisa mencapai 100.000. Cuman kita nggak tahu ya, kita tinggal lihat aja. Itu hanya sekedar yang namanya prediksi. Oke. Itu ya, itu untuk Bitcoin ya. Nah, dan juga ya kalau misalnya kalian mau mau analisa Bitcoin ya, itu jangan dari harganya doang ya. Kalian harus juga lihat namanya crypto cap, market cap-nya. Ini gue selalu lihat teman-teman ya. Jadi kalian lihat ya, di sini total crypto market kapitalisasinya itu adalah sekarang di 1370-an ya, 1370-an billion dollar teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa lihat dia itu bisa berhentinya di mana gitu ya. Nah, ini kalau di luar BTC itu sekitar 505 billion ya. Jadi ini kalau misalnya kita lihat chartnya secara full. Oh ya, sekali lagi ini bisa dilihat semuanya di TradingView ya. Jadi TradingView ini mantep banget ya. Nah, ini kalau misalnya kalian ubah ke daily, oke. Kalian bisa lihat market cap-nya tuh ada daerah supportnya di mana ya. Ini sudah mencapai area supportnya di 1.300 billion. Tapi nextnya ya, kalau misalnya dia masih mau turun, dia bisa turun sampai di 1.100 billion. Dan itu pun masih sehat teman-teman ya. Sekali lagi itu pun masih sehat kalau di 1.100 billion. Jadi kalian juga gak usah terlalu takut ya. Kalau misalnya kalian mau lihat kripto secara garis besar ya, market capnya masih aman ternyata. Oke. Nah, terus itu market cap totalnya. Kalau misalnya kalian lihat mau yang di luar BTC-nya, kalian juga bisa cek teman-teman ya, market cap di luar BTC ya. Nah, ini kalau yang di luar BTC ya, kita coba cek. Nah, ini sama teman-teman ya. Ini masih bisa sudah kena area buy-nya juga, dia sudah mantul. Dan kalau misalnya dia masih mau turun lagi, dia bisa turun ke area sebelah sini teman, di sekitar 433 billion. Seperti itu ya. Itu untuk market cap, oke? Nah, ini selalu gua pantau teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau analisa, sebaiknya saran gue startnya dari cryptocurrency market cap-nya dulu ya. Jadi market cap seluruhnya kalian lihat gimana, apakah ada outflow money atau inflow money yang sangat besar terjadi, itu kalian masih lihat, oke? Nah, di sini juga ada ya pembagian dari dominance-nya ya. Jadi kalian harus lihat nih BTC lagi dominance nggak. Ternyata dari dominance chartnya itu juga menunjukkan masih Bitcoin itu masih menjadi dominan sekitar 63% dari semuanya, semua kripto ya. Ethereum 12,2%, Ripple atau XRP 1,45, Bitcoin Cash 0,66, Litecoin, Tether 2, something ya. Ini kalian bisa lihat ya, Binance itu sekarang naik ya teman-teman jadi 2,33, dan kemudian sisanya adalah koin-koin lainnya gitu. Jadi kalian harus perhatikan nih koin dominansi itu kayak gimana juga ya. Nah, kalau ngomong-ngomong BTC dominance teman-teman ya, ini kita lihat ya. Ini ternyata memang kalau secara daily-nya kita cek ya di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk daily-nya juga memang Bitcoin ini mengalami penurunan ya, Maksudnya apa sih BTC dominasi turun? Kalau turun kenapa? Berarti kalau BTC dominasinya turun, ini berarti altcoin atau altcoin itu yang apa ya, yang
yang naik gitu loh, dia punya value-nya teman-teman ya. Sedangkan si Bitcoin ini turun value-nya. Kalau misalnya dia itu sampai Bitcoin-nya itu di bawah BTC dominance-nya di bawah 50 teman-teman ya, itu bisa terjadi namanya altcoin season teman-teman ya. Jadi ini mesti kita cek dulu ya kayak gimana ya. Nah ini sekarang masih ada di 63, something ya. Jadi ini pun dia sudah membentuk area pattern reversal teman-teman, yang kemungkinan dia akan ke atas lagi ya, sampai ke level mungkin 67% ya si Bitcoin dominance-nya. Dan ini menunjukkan bahwa masih ada tingkat kepercayaan pada Bitcoin masih cukup tinggi teman-teman ya. Ini sih sebenarnya maintain-nya itu harus di atas 50 sih. 50 sampai 60 tuh di range sekarang tuh udah cukup bagus ya teman-teman ya. Jadi ya semoga dia bisa terus bertahan di sini. Kalau misalnya dia bisa di bawah masuk ke angka 50%-an teman-teman ya, itu bisa jadi nanti altcoin-nya yang maju gitu ya. Nah, itu yang mesti dipahami dulu. Oke. Setelah kalian sudah menganalisa ini Bitcoin dominance, kemudian juga tentang market cap-nya seperti apa, crypto cap-nya, kalian juga bisa cek ini gimana ya. Jadi kalian tahu nih uang itu lagi ada di mana gitu kan ya. Jadi apakah ada di Bitcoin? Sekarang kan berarti kalian tahu ya 60% uang di crypto tuh ada di Bitcoin gitu kan maksudnya. Nah, kalian harus cek lagi tuh nanti. Itu bisa membantu kita dalam membuat decisions teman-teman seperti itu. Oke. Nah, sekarang tadi sudah gue bahas tentang BTC-nya ya. Baru kita masuk ke BTC-nya ya. Tadi yang gue bilang gue cek nih, sekarang harganya sekarang udah di 46.000. Dia kemungkinan bisa turun sampai ke 40.000 sampai ke 42.000 ya. Itu menjadi harga, menurut gue itu patokan harga wajarnya sih gitu ya. Sedangkan di sini kita tahu ya di harga di candle yang ini ya teman-teman, ini adalah candle Elon Musk, si Elon Musk beli 1,5 billion ya. Jadi mungkin ini akan menjadi tahanan yang kuat. Itu yang menjadi menjadi acuan gue juga ya. Mungkin nanti semua institusi atau smart money akan masuk patokannya tuh di candlenya si Elon Musk ini teman-teman. Jadi menurut gue di 42.000 itu make sense sekali kalau misalnya itu bisa menjadi area price reversal zone. Oke. Dan secara teknikalnya pun dia ada key levelnya di sini teman-teman, atau structure levelnya di sini yang bisa membuat si BTC ini naik lagi. Seperti itu ya. Itu untuk Bitcoin-nya. Sekarang gue mau bahas satu koin, altcoin teman-teman, yang menurut gue ya ini berpotensi ke depannya gitu ya. Ini bukan rekomendasi sekali lagi. Jadi jangan diikutin, ntar gue disangka apa sih ibaratnya promosi lagi ya. Ini enggak sama sekali. Cuman ini menurut view gue, ini koin bisa memiliki prospek yang bagus ya. Nah, koinnya apa? Koinnya itu adalah AAV teman-teman ya. Nah, AAV ini adalah websitenya. Oke. Nama koinnya juga AAV teman-teman ya. Kalau misalnya kalian lihat di Coin Market Cap ya. Sebentar gua akan buka Coin Market Cap. Oke, di sini ya. Nah, ini ada AAV namanya. AAV itu peringkat 17 teman-teman ya. Ini AAV ini koinnya seperti yang di nomor 17. Oke. Kalau kita lihat di sini di informasi di sininya ya. Circulating supply-nya itu 12 juta, max supply-nya itu 16 juta. Jadi sudah 77%. Ini juga sudah lebih dari 50%. So, ini peredarannya sehat, teman-teman si AAV. Itu yang kalian harus perhatikan pertama ya. So, terus kemudian apa yang harus gue perhatikan kalau misalnya gue mau invest di satu koin ya. Pertama, misalnya gue mau kita ke website dulu aja, aav.com ya. Kalau misalnya kalian mau riset sesuatu, selalu start dari websitenya dia ya. Kayak gue sekarang di sini sudah ada di websitenya, yaitu aav.com. Dan di sini gue tinggal klik aja nih fact-nya teman-teman ya. Fact-nya seperti ini, gue klik. Terus gue pengen tahu nih AAV ini apa sih sebenarnya. Ternyata AAV ini sebenarnya adalah ibarat itu dia DeFi teman-teman ya, DeFi ya teman-teman ya, decentralized finance masuknya. Jadi dia ini websitenya itu gunanya untuk apa? Untuk seperti ya simpan pinjam aja gitu, seperti koperasi tapi basisnya itu adalah cryptocurrency atau menggunakan teknologi blockchain yang mana tidak terregulasi, tidak ada regulasi atau tidak tercentralized sama si government ya. Nah itu yang menjadi menarik di sini teman-teman. Jadi dia punya bunganya itu masih besar ya. Kalau misalnya kalian lihat di sini teman-teman ya, di bagian deposit and earning ya, di sini kalian tuh sebenarnya intinya ya udah kalian bisa dapat bunga gitu loh. Nah bunganya sebesar apa ya? Bunganya tuh bisa kalian lihat teman-teman di sini ya. Jadi nah di sini contohnya ya teman-teman, gue mau deposit misalnya di sini ya. Nah ini kalian bisa lihat nih deposit di sini berapa persen gitu loh dapat bunganya. Kalau di DAI 5,7%, kalau di USDC 6,4%, di TUSD itu ada yang 10,96% teman-teman ya.
Bayangin ya, segitu teman-teman. Itu dapat depositnya. Nah, ini bisa juga pinjem, oke. Nah, pinjemnya ini range APR-nya juga bagus gitu loh ya. Maksudnya lebih rendah gitu. Jadi ini menurut gue apa ya? Menurut gue sih bagus sih ya. Seperti ini ya teman-teman ya, si decentralized finance konsepnya seperti ini bagus. Dan yang pasti kemudian yang kedua kita lihat lagi dari segi informasi dari si perusahaan ini sendiri, yaitu dari foundernya teman-teman ya. Foundernya AAV ini siapa sih ya? Jadi sempat gue browsing di Yahoo Finance ya AAV ini, dan gue menemukan nih feature timnya nih, founder ini siapa aja gitu ya. Dan di sini gue menemukan si Stani Kulechov teman-teman ya. Stani Kulechov ya. Dan dia ternyata cukup cukup berpengaruh juga nih teman-teman di dunia kripto. Dia sudah berpengalaman lama sekali dan sudah menjadi pembicara di mana-mana gitu ya, terutama tentang Ethereum smart contracts ya. Jadi dia punya pengalaman di sana ya. Dan kalian juga bisa lihat teman-teman ya, dia punya Twitternya. Oke. Kita lihat dia ini ngomongin apa sih gitu ya. Nah, kita lihat dia ngomongin apa. Dia ngomongin, apakah dia ngomongin projectnya dia seperti apa gitu loh. Nah, ini Jordan ini juga salah satu co-foundernya teman-teman ya, COO-nya dari si AAV ini ya. Nah, ini kita tinggal lihat aja, kita perhatikan dia tuh ngomongin apa. Dia nggak ada ngomongin tentang harga koinnya gitu ya. Dia cuma ngomongin tentang projectnya, yang mana dia ngomongin produknya dia sendiri ya, si AAV ini ya. Dia memproses update-nya segala macam ya. Dan kemudian kalau misalnya dia aktif seperti ini juga teman-teman, lihat followernya juga ya. Nah, followernya ini hampir 40 ribu. Jadi ini lumayan gede nih. Dia berarti punya komunitas teman-teman ya. Nah, kalau misalnya dia punya komunitas, kita lihat dari community-nya dia yang megang AAV berapa persen. Tadi gua riset sih dia sekitar 50% lebih yang megang, lebih dari 50% yang megang dia punya koin. Jadi ini juga masih aman gitu ya. Jadi dia punya komunitas yang besar, dan komunitas yang besar itu juga support gitu dengan koin AAV ini. Jadi ini menjadi acuan juga buat gue gitu ya. Nah, kemudian di sini gue lihat lagi tentang nextnya itu adalah tadi udah produknya segala macam, teknologinya juga sudah. Baru di sini gue lihat dari segi teknikalnya teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat nih AAV USDT ya di sini teman-teman ya. AAV USDT. Kenapa gue pakai USDT ya? Karena ini gue mau patokannya pakai Binance teman-teman ya. Karena kan kita tahu ya, kalau gue sih tradingnya di Binance gitu. Jadi gue pengen taunya itu harganya itu menggunakan exchanger Binance. Jadi di sini biar gue tahu volumenya berapa segala macam itu dari Binance-nya. Oke. Nah, untuk AAV sendiri secara teknikal ini juga masih sehat sekali, masih bullish kuat ya, masih bullish trend. Terkoreksi juga memang kemarin ya, dan sekarang sudah ada di area demand-nya teman-teman, dan sudah kena area buy-nya, dia sudah mantul. Jadi ini menjadi area yang bagus sih di angka 250 sampai ke 293 dolar teman-teman ya. Kan kalau tether itu kan satu tether sama dengan $1 ya. Jadi ini ekuivalen lah ya. Jadi kurang lebih kalau misalnya kalian mau ngambil si AAV ini di harga 250 sampai di $300 tuh masih bagus banget gitu ya. Dan nanti kalau misalnya kalau misalnya gue hitung time-nya ya, kemarin gue sempat hitung time-nya, kalau nggak salah nanti di bulan Maret teman-teman ya. Dari masuk bulan Maret ini dia bakal up lagi teman-teman ya. Bakal up sampai mana? Ya kemungkinan besar bisa melebihi dari ya target kita sih, nggak usah jauh-jauh ya, kita 1272-nya aja dulu gitu ya. Sorry, salah. Target gue 1272-nya dari Fibo 1272 sampai 1618-nya aja gitu ya. Jadi di 664 sampai $771 itu target gue. Jadi masih ada gap sekitar ya mungkin bisa 3 kali lipatnya teman-teman ya, atau 300%. Ini masih lumayan sekali di AAV. Ya semoga bisa tercapai dalam waktu dekat seperti itu. Oke. Terus apa lagi ya yang perlu kalian tahu ya? Ya ini paling penting sih, kalian bacain aja nih ya si AAV ini. Dia punya semuanya nih, kalian bacain Q&A-nya. Ini kalian harus lihat dulu ya. Gua nggak bisa bahas semua, tapi gue bahas inti-intinya aja bahwa si AAV ini memiliki produk yang bagus, teknologi dia di DeFi ini juga jelas teman-teman ya. Dan juga kalau di kelompok DeFi teman-teman ya, dia termasuk yang oke nih si AAV ini ya. Di sini kan di DeFi itu kan banyak ya teman, ada Uniswap, ada Sushi ya, terus kemudian ada si AAV ini ya, ada STX juga, banyak teman-teman ya. Jadi ini juga AAV ini kalau misalnya kalian tuh bisa stake teman-teman. Stake itu seperti apa ya? Kayak nabung aja sih, kayak nabung berapa $, nanti dapat bunga gitu loh, dapat bunga. Ya bunganya ini 6% ya. Nah, ini gue masih belum jelas ya stake itu apa ya, maksudnya belum gue coba nih si AAV ini, gue belum coba sendiri ya. Pokoknya kalian juga bisa explore sendiri nih di apa sih, di aplikasinya tuh seperti apa gitu ya. Dia ini bagaimana, kemudian
dari segi ownernya itu juga kalian tadi lihat ya, gue udah bahas juga ownernya itu siapa ya. Dan owner yang penting yang gue lihat tuh di ownernya itu apakah dia aktif di sosial media buat mengupdate dia punya produk gitu, developmentnya kayak gimana. Oh ya, satu lagi yang penting, si AAV ini kalian harus lihat ini ya, stakeholdernya siapa aja. Di sini juga lumayan nih teman-teman, ada Paravi, ada Blockchain Capital ya, ada Three Arrows Capital, ini lumayan semua nih teman-teman. Ada Standard Crypto juga, ada blockchain.com ya, blockchain.com memang harus ya. Nah ini kalian harus lihat juga siapa stakeholdernya atau partnernya itu siapa aja. Apakah ini kan semuanya kita lihat, ini semua itu adalah venture capital, ibaratnya tuh investment company semua teman-teman ya, yang bergerak di bidang blockchain atau crypto teman-teman ya. Nah ini bagus sekali ya, kalian harus lihat siapa pemegang partnernya dia, itu juga penting ya, intinya sih seperti itu. Dan di coin market cap tadi ya, ini juga kalian harus lihat dia punya koin ini jenisnya apa gitu ya. Kalau misalnya jenis jenis koin itu kan ada dua teman-teman ya. Yang pertama itu adalah inflationary coin, sama satu lagi deflationary coin. Nah si AAV ini tuh deflationary coin teman-teman. Deflationary coin tuh artinya dia tuh koinnya tuh makin lama nilainya makin naik ya, bukannya dia jadi limited supply teman-teman ya. Kalau misalnya inflationary itu dia unlimited supply. Seperti mana? Seperti Ethereum nih. Ethereum ini tuh unlimited teman-teman. Jadi dia bisa keluarin koin terus ya. Dan kalau kayak siapa nih, kayak XRP ini tuh dia limited ya, limited supply ada, tapi limited supply tuh banyak banget ya. Ada 100 billion koin ya. Itu kan banyak banget ya. Nah, Polkadot ini juga ini inflationary, jadi dia tuh tidak ada batasnya. Ini juga USDT juga inflationary ya. Dia tidak ada underlyingnya juga US dollar, malahan ini fiat money ya. Jadi ini agak ya itulah, pokoknya dia inflationary ya. Dia tidak ada batasnya untuk supply koinnya. Jadi kalau gua pribadi ya, kalau kalian mau pilih koin, syaratnya itu kalau gua pribadi itu gua mau cari yang deflationary dulu. Kalau misalnya untuk yang jangka panjang teman-teman ya. Kenapa gue yang deflationary? Karena gue pengennya itu ada koinnya itu ada habisnya. Jadi tuh kalau misalnya koin habis kan berarti total supply-nya tuh tetap stack ya. Terus kemudian demand-nya naik, berarti harganya akan naik terus gitu kan. Itu logika dasarnya. Nah itu sih yang gue pikirin ya. Seperti Bitcoin Cash nih juga 21 juta juga ya. Sekarang sudah circulating-nya itu di 18 jutaan juga gitu ya. Ini juga deflationary, ini bagus juga. Stellar juga. Uniswap ini juga bagus, cuman dia masih terlalu sedikit. Jadi kalau gua akan mulai melirik kalau misalnya dia sudah peredaran koinnya itu sudah 50%-an ya, itu baru menarik. Oke. Jadi itu aja sih hal-hal yang mau gua omongin ya tentang di episode pertama ini. Di episode berikutnya gue juga akan kurang lebih bahasnya seperti ini. Gua akan pilih satu koin ya yang menurut gua sebenarnya sudah ada simpanan nih. Maksudnya koin-koin apa aja yang menurut gue tuh kedepannya oke, tapi gue akan bahas satu-satu. Oke? Jadi di episode hari ini gue sudah bahas tentang AAV ini teman-teman ya. Semoga bisa, kalau misalnya kalian tertarik dan kalian merasa AAV ini juga memiliki prospek, kalian bisa komen di bawah teman-teman. Dan kalian komen di bawah kalian sudah ambil di harga berapa. Oke? Gue akan usahakan bikin ini reguler ya teman-teman, 2 minggu sekali supaya kalian bisa dapat infonya nggak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama teman-teman ya, karena Bitcoin ini atau kripto ini memang fluktuatif sekali. Kalau misalnya kalian mau trading atau mau invest ya sesuaikan aja dananya seperti itu. Oke? Sekali lagi thank you teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang Bitcoin dan juga altcoinnya, yaitu tadi AAV. Sekali lagi ini bukan investment advice teman-teman ya, bukan juga rekomendasi. Ini hanya pendapat gue tentang koin tersebut sekali lagi. Jadi kalian jangan telah mentah-mentah, kalian jadikan saja ini referensi. Dan kalau misalnya kalian merasa ya setuju dengan gue juga, kalian harus sesuaikan dengan money management kalian. Karena cryptocurrency itu sekali lagi sangat volatile dan juga risknya tuh cukup besar. Jadi kalian harus hati-hati, oke? Dan gue mau ngingetin sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham, forex maupun cryptocurrency, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join, itu gratis teman-teman ya. Dan juga kalau misalnya kalian sudah masuk room tersebut, kita bisa langsung diskusi bareng di sana teman-teman, oke? Dan sekali lagi gue cuma punya grup di Discord doang. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain dan menawarkan investasi nggak jelas, kalian hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah scammer atau penipuan. Jadi kalian jangan transfer, oke?
Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa informasi dari video ini berguna untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang, atau kalian mau request tentang apapun ya. Bisa kalian request tentang kriptonya, kalian bisa request tentang materinya. Apapun itu kalian tinggal komen di bawah aja. Gua akan usahakan untuk buat kontennya untuk kalian teman-teman. Oke? Nah, mungkin sampai sini dulu videonya teman-teman. Sekali lagi thank you buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.